Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini Kamis 14 April 2022. Firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya kita pernah mengalami sebuah masalah dalam kehidupan, dalam menghadapi kelemahan-kelemahan dari kedagingan kita sendiri. Ketika kita bertekad untuk tidak jatuh ke dalam dosa, namun pada akhirnya lagi-lagi kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Godaan muncul dari segala penjuru. Tidak hanya pada diri kita saja yang terjadi seperti itu, namun para rasul pun pernah mengalaminya. Contohnya si Petrus. Dia berjanji untuk tidak menyangkal Yesus lagi. Dalam Matius 26 ayat 35 yang mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Dan semua murid yang lain pun berkata demikian. Tetapi beberapa saat kemudian ia terjatuh, bahkan melakukannya berkali-kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat sulit untuk menundukkan diri kita sendiri, walaupun bertekad penuh untuk berubah. Inilah permasalahan bagi banyak orang dari dahulu hingga sekarang. Untuk itulah Alkitab berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah halnya yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka dan Yesus berada di Taman Getsemane. Sesaat sebelum Yesus ditangkap, berkali-kali Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga, tetapi mereka lengah, kembali tertidur. Bahkan untuk 1 jam saja mereka tidak sanggup. Di sanalah Yesus mengingatkan murid-muridnya melalui Matius 26 ayat 41 yang mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yesus tahu para muridnya rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging sehingga mereka akan terus-menerus dikalahkan. Untuk itulah Yesus berdoa, mendoakan mereka senantiasa. Peringatan ini Bapak Ibu bukan hanya pada murid-murid Yesus saja, namun kepada kita semua. Banyak godaan yang rentan menyerang kita dari berbagai sisi, baik itu kecanggihan zaman, hiburan, pertemanan, lingkungan, bahkan gaya hidup kita dan lain-lain. Semuanya itu bisa dengan mudah menjatuhkan kita untuk cenderung berbuat dosa jika kita tidak beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita berdoa dan berjaga-jaga supaya senantiasa hidup kita ini dikuatkan. Dan marilah kita lengkapi diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kenapa kita harus melakukannya? Supaya kita dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi segala bentuk godaan yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.